Mama udah suruh kamu jauhin Ivan ya, Aurel. Dan sekarang kamu malah balikan sama dia. Kamu gak pernah dengerin Mama. Ya tapi sama aja kan sama kayak Mama. Mama gak punya sikap. Bedanya aku balik sama Ivan karena aku cinta, Ma. Jadi aku masih punya harga diri dibanding sama Mama. Hai M-Kiss First. Balik lagi nih bersama Miss Kiss yang mau ajakin M-Kiss First ikutin cerita merangkai kisah indah episode 174. Cerita yang penuh drama yang buat perasaan kalian campur aduk. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari kelanjutan Rianti yang sangat marah kepada Aurel. Dan ini jelas-jelas membuat keributan semakin parah antara Aurel dengan Rianti. Mah, Balikin apa aku? enggak, Aurel. Ma, apaan sih? Kamu tuh gak pernah dengerin Mama ya? Mama udah suruh kamu jauhin Ivan ya, Aurel. Dan sekarang kamu malah balikan sama dia. Kamu gak pernah dengerin Mama. Ya tapi sama aja kan sama kayak Mama. Mama gak punya sikap. Mama balik ke rumah kena uang kan? Bedanya aku balik sama Ivan karena aku cinta, Ma. Jadi aku masih punya harga diri dibanding sama Mama. Bahkan Rianti yang emosi karena perkataan Aurel membuat Rianti menamparnya. Aurel meminta Rianti pergi. Aurel, Kamu nampar aku, Ma. Aurel maafin Mama. Aurel maafin ya, Mama kebawa emosi. Enggak, Ma. Mama pergi, Mama pergi! Aurel Mama mohon maaf, Aurel. Ya, Mama pergi! Keributan itu membuat keduanya membuat kepikiran satu sama lain. Apalagi Rianti menyesal telah bersifat kasar kepada Aurel. Bukan tamparannya yang sakit, tapi hati aku yang sakit. Aku pengen pergi lagi dari rumah, aku gak mau pulang. Tapi apa aku bisa? Kenapa aku sampai begini? Kenapa aku tega menyakiti anak aku sendiri? Ibu macam apa aku ini? Tangan ini, tangan yang harusnya melindungi, tapi malah menyakiti. Maafkan Mama, Aurel. Mama cuma mau melindungi kamu. Di lain sisi, Kenzo mengajak Mutiara untuk makan romantis. Tapi masalah tempat aja, mereka udah berdebat. Oh iya Mas Kenzo, soal makan di restoran mahal boleh gak kalau kita makannya di warung pecel lele aja? Saya gak pede soalnya kalau harus ke sana. Sesekali kamu Tiara, kan saya yang bayarin juga. Kamu tinggal dandan cantik doang kok. Jadi kalau saya gak dandan, saya gak cantik. Mau dandan atau enggak ya gak cantik sih. Iya Mas Kenzo tuh, gak ganteng. Ganteng? Mana ada ganteng begini? Ganteng lah, saya kan cowok. Lah, saya juga cewek, berarti saya cantik. Oke, tapi kamu bawel. Ya Mas Kenzo juga tukang ngomel. Terus gimana dong? Ya udah, gimana dong? OMG first, Suster Sally tidak sengaja berpapasan dengan Cynthia. Tapi setelah itu, Cynthia disambut oleh Aditya. Dan Aditya terus mengancam Cynthia. Di sini rumah sakitnya. Ibu meninggalkan bayi ibu. Ternyata Suster Sally menemui kepala rumah sakit ini untuk memberikan surat untuk Mutiara. Miss Kiss dibuat heran dengan kelakuan Aditya yang masih terus mengancam Cynthia. Dan saya punya cara saya sendiri untuk nungguin anak saya. Cynthia, tunggu. Bu Siti harus sopan sama saya. Ibu harus ingat, semua rahasia ibu ada di tangan saya. Jadi kapan saja saya bisa membongkar semua rahasia ibu.
Saya tidak takut. Informasi dari saudara suster Sally membuat kepala rumah sakit bingung, tapi kepala rumah sakit memberikan alamat Rianti untuk memastikannya. Hampir aja Kiss First, Aditya mengetahui kalau saudara suster Sally akan menemui Rianti. Meski heran banget kalau Sandra seniat itu untuk memanfaatkan Trimo melalui Siti, sedangkan Cynthia hampir dibuat frustasi bagaimana dirinya mencari tahu informasi tentang anaknya, dan dirinya bertekad tidak akan meminta pertolongan Aditya. Mas Dikta, pengunjung hari ini dari pagi sampai siang masih nol, Mas. Semuanya tuh sekarang lewat sosmed. Iya, aku baru sadar kalau sosmed itu sepenting ini. Dan posting-posting foto dong nggak cukup. Kita harus ada konsep yang bikin orang penasaran. Gimana kalau misalnya kita buat promo besar-besaran? Atau mungkin kita juga bisa ajak influencer collab? Aku belum klik sih sama ide itu. Keadaan kafe yang sepi membuat Dikta merindukan ide dari Aurel. Ini membuat Marsha tidak terima. Dulu orang selalu ngasih ide kreatif dan selalu berbeda. Aku jadi kangen sama ide-idenya Aurel. Aku nggak nyangka kalau yang dilakuin Sandra bisa bikin kafe ini jadi sesepi ini. Sekarang aku juga yang pusing mikirin caranya buat bikin kafe ini rame lagi. Dan yang paling nyebelin, Dikta pasti bakal selalu banding-bandingin ide aku sama ide Aurel. Ternyata saudara suster Sally tidak sengaja bertemu dengan Siti. Makanya Siti juga akan membantu saudara suster Sally bertemu dengan Mutiara langsung. Sementara Mutiara dan Kenzo masih berdebat untuk persiapan makan malam mereka. Enggak, Mutiara. Saya nggak mau makan pecel lele. Saya mau kita makan di restoran, makan yang mewah. Titik, nggak ada debat, nggak ada penolakan. Mas Kenzo, mahal tahu. Terserah Mas Kenzo deh. Nah, gitu dong. Karena sekarang kita bakal makan di restoran yang mewah, kamu harus tampil cantik. Saya bakal transfer kamu buat kamu ke salon sama beli baju nanti. Enggak. Saya mau makan di kafe atau di restoran mewah. Tapi saya nggak mau ditransferin apapun sama Mas Kenzo. Biarin aja saya dandan sendiri. Saya juga pakai baju biasa, saya juga nggak apa-apa. Toh cuma saya tetap cantik kok. Walaupun gitu, Miskis dibuat gemas sama mereka. Pas banget dengan mereka yang gak sengaja bertemu dengan Siti dan saudara suster Sally. Oh iya, Kenapa? saya lupa Mas. Itu loh, Mutiara yang tadi dari mobil yang dada-dada sama saya itu. Nah, kok nggak ngomong sih? Namanya juga lupa Mas. Tapi bisa-bisanya Siti malah lupa kalau ada Mutiara di mobil Kenzo. Dan bahkan Siti malah menghubungi Sandra meminta kontak Mutiara ataupun Kenzo. Jelas-jelas Sandra menolaknya. Ini membuat Sandra memanfaatkan keadaan. Miskis jadi khawatir Kiss First. Iya mbak, Who's this? saya Deo mbak. Saya mau ngantar surat buat Mutiara dari kakak saya yang sudah meninggal. Kalau boleh tahu isi suratnya apa ya? Wah, saya nggak tahu mbak. Aku jadi kepo. Itu surat apa sih sebenarnya? Siapa tahu aja itu surat penting dan aku bisa pakai itu buat ngerjain Mutiara. Oh gitu. Gini, kebetulan saya temennya Mutiara. Jadi gimana kalau misalnya kamu tunggu di situ aja, saya ke Sensentia Cafe, nanti saya ambil suratnya, saya kasih untuk Mutiara. Mbak, boleh minta tolong nggak kalau Mutiaranya aja yang suruh kesini? Atau mungkin saya bisa minta nomor teleponnya? Aduh, nggak bisa. Saya nggak bisa ngasih nomor Mutiara ke sembarangan orang, apalagi orang yang nggak dikenal. Terus juga Mutiara kayaknya lagi sibuk deh, jadi nggak bisa ke Sensentia sekarang. Saya aja ya. Tenang aja, kalau saya best friend-nya Mutiara, jadi saya bisa dipercaya. Kalau gitu saya bakal jalan sekarang. See you later. Rianti yang kepikiran soal masalahnya dengan Aurel langsung mengajak Kayla bertemu. Pasti Rianti akan beritahu soal fakta dari hubungan Ivan dan Aurel. Ini nggak bisa dibiarkan. Jelas-jelas Ivan mau main perasaan anak aku lagi. Kayla, maaf banget ya. Tapi Tante harus kasih tahu hal ini sama kamu. Ivan itu udah balikan sama Aurel.
Bahkan Kiss First, mendengar informasi dari Rianti membuat Kayla sakit. Dirinya hanya bisa menangis marah dengan semuanya. Gak hanya itu, Kayla menghubungi Ivan langsung. Ivan, kamu pembohong! Lah, kamu kenapa? Kok tiba-tiba marah-marah gini nggak jelas? Aku udah tahu semuanya, Van. Kamu udah balikan kan sama Aurel? Aku gak mau bayar sewa ruko tahun depan. Dan semua furniture, alat-alat yang aku beli, aku anggap itu utang kamu ke aku. Karena semua itu pakai uang aku, Van. Aku juga gak mau lagi bayar operasional studio foto. Oke, aku minta maaf. Oke, tenang dulu. Nanti kita ketemu, aku jelasin semuanya, oke? Enggak, Van. Kalau mau kita video call sekarang. Oh. Kamu di rumah sakit, Van. Pasti kamu mau ketemu sama Aurel, kan? Ternyata benar. Kalian berdua selama ini ketemu di belakang aku. Kalian bohongin aku dan kalian ngehianatin aku. Bahkan, Kayla akan memutus semua hubungan dengan Ivan, termasuk sebagai investor. Keberadaan saudara Suster Sally dan Siti menyambut Sandra, tapi kedatangan Sandra membuat saudara Suster Sally shock. Oh, sorry. Pak, aduh, Pak sebelumnya saya mau minta maaf. Saya biasanya nggak kayak gitu. Itu saya tadi panik. I promise. Biasanya saya nggak kayak gitu kok, Pak. Saya nggak suka marah-marah kayak gitu. By the way, kalau misalkan boleh tahu, kakaknya Bapak itu siapa ya? Kok bisa sampai nulis surat ke Mutiara? Namanya Sally. Dulu dia suster di Rumah Sakit Mulia. Kok aku nggak tahu ini ya? Ya udahlah, yang penting aku dapetin surat itu dulu. Siapa tuh penting. Ya udah Pak, kalau gitu suratnya boleh dikasih ke saya aja. Nanti saya bakal bantu kasih ke Mutiara. Walaupun gitu, Sandra berpura-pura menjadi teman baik Mutiara. Bahaya banget ini. Apakah surat itu akan diterima oleh Sandra? Nah, buat MKissFirst yang penasaran, jangan lupa saksikan Merangkai Kisah Indah pukul 5 sore hanya di Indosiar. Sampai bertemu lagi bersama Miss Kiss.